Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kembali dalam channel saya yang saya beri nama Ewa Channel, yang membahas tentang nice-nya itu ke konten sejarah dan budaya, namun akan banyak menyerempet hal yang lain karena semuanya sekaitan. Kali ini saya ingin membahas tentang falsafah dari tanah Sulawesi Selatan, yaitu falsafah Siri Napace dalam budaya Makassar. Kalau dalam budaya Bugis itu disebut Siri Napese. Falsafah ini sebenarnya cukup penting, sering diucapkan, tapi tidak semua bisa memahami dan menerapkannya pada konsep dan tatanan yang benar. Saya teringat dulu waktu saya ingin merantau. Ketika saya ingin merantau di luar Sulawesi, saya bertanya ke orang tua saya bahwa apa yang harus menjadi bekal saya di perantauan, nasihat apa yang pas untuk saya. Dan pada waktu itu orang tua saya memberikan nasihat yang sebenarnya singkat, tapi membuat saya sedikit agak tertarik dengan nasihat ini, tertarik dan agak bingung juga. Beliau, orang tua saya, hanya menyebutnya bahwa karena orang tua saya adalah orang Bugis, beliau mengatakan bahwa leluhur-leluhur kita, orang-orang Bugis itu umumnya bisa diterima di perantauan menetap karena memahami falsafah yang sangat penting, yaitu Siri Napese. Begitu perkataan orang tua saya. Lalu kemudian saya berpikir, ada apa tentang falsafah ini? Kenapa itu yang diajarkan kepada saya? Ya, waktu itu saya masih lanjut bertanya, namun saya tidak perlu membahas obrolan itu. Yang sekarang saya akan membahasnya dari versi dan gaya bahasa saya, karena falsafah ini sering diangkat di beberapa channel YouTube, juga ada yang membahas, bahkan ada buku yang khusus membahas tentang falsafah ini. Namun dari apa yang saya dengar, itu saya tidak katakan berbeda, tapi ada sedikit. Siri Napese dalam tradisi Islam itu sebenarnya sudah ada atau tidak bertentangan dengan Islam itu sendiri, bahkan ada kesamaan. Nah, Siri dalam Islam itu dimaknai dengan atau mirip-mirip atau ada kesamaan dalam konsep jihad, sementara pese dalam Islam itu ada kesamaan konsep dengan sifat Rahman Rahim, dan ini maknanya sangat dalam karena inti dari ajaran Islam itu sendiri adalah adanya sifat kedua, sifat ini, yaitu jihad dan sifat Rahman Rahim.
Pertama, saya harus menyampaikan alasan kenapa saya sebut sama, yaitu satu, syirik. Syirik ini sudah sering dibahas. Kenapa saya katakan sama dengan jihad? Karena syirik adalah konsep penegakan harga diri, itu menyangkut banyak hal, berjuang di jalan Allah. Syirik itu yang benar, yang positif itu adalah berjuang di jalan Allah, baik berperang, bertarung ketika memang tidak ada jalan, atau berjuang untuk mencari nafkah. Ya, jihad pun seperti itu. Sekolah adalah jihad, bekerja adalah jihad. Ya, dalam tradisi syirik, sekolah, bekerja dan lainnya juga adalah dalam tradisi masyarakat Bugis Makassar, sekolah, bekerja juga termasuk bagian dari penegakan syirik. Jadi antara syirik dan jihad ini memiliki makna yang sedikit banyaknya sama, ya, dan tujuannya juga sama. Yang berikutnya adalah tentang pace atau pese. Ini yang orang saya lihat kadang ada perbedaan. Pace diartikan sebagai harkat martabat tertinggi dan empati, tapi ini menurut saya maaf sekali, ini agak tidak nyambung. Harkat martabat dan empati itu tidak boleh bukan satu makna yang sama, jadi tidak bisa kata atau. Untuk memahami kata pace atau pese ini memang sedikit agak rumit, karena saya sering mendengar bahasa keseharian dalam bahasa Makassar yang ketika mengatakan pace, ketika mengatakan pace, misalnya pace na antu, itu dianggap itu diartikan sebagai sejenis duka. Pace itu bisa dalam bahasa Makassar terkadang digunakan untuk menunjukkan satu duka, misalnya kalah dalam sesuatu. Dikatakan pacena misalnya, atau kehilangan sesuatu, pacena itu duka. Namun saya tidak ingin mengomentari terlalu jauh karena saya tidak terlalu paham dengan kosakata bahasa terkhusus Makassar, bahkan termasuk kosakata bahasa Bugis yang kalau kita memang benar-benar mengkaji dari sisi etimologi. Namun dari syair Makassar itu sendiri, mungkin semua pernah mendengar dari tradisi lagu daerah yang dibawakan oleh salah satu penyanyi lokal, Ridwan Sau, yang mengatakan bahwa ada satu syairnya mengatakan aklam paku pace amantang ko siri. Nah, itu berarti kedua kata ini yang selalu disebut bergandengan itu pada satu momen itu aklam paku pace amantang ko siri, artinya terkadang pace itu harus dikesampingkan untuk menegakkan siri. Berarti ini maknanya tidaklah pace di situ dalam artian ungkapan duka, namun lebih tepatnya sebenarnya adalah empati, tapi bukan kepada harkat dan martabat, itu tidak sekaitan. Pace dan empati itu sudah sama, namun dalam bahasa Bugis kata pese itu merujuk ke istilah parse. Ada ungkapan dalam Bugis parse babua. Parse babua. Jadi parse babua itu adalah sifat pemurah, penyayang. Ya, mungkin sama juga dengan empati. Tapi kenapa saya
menyebutnya bahwa Parsebabua itu adalah pemurah penyayang karena sifat Parsebabua tertinggi itu dimiliki seorang ibu, atau sekalipun bukan dari bangsa manusia, termasuk dari golongan binatang, bahwa sifat Parsebabua tertinggi juga itu ada pada seorang induk atau ibu. Ya, itu karena seorang wanita memiliki rahim yang tidak dimiliki oleh seorang pria, sehingga kasih sayang tertinggi, sifat kasih sayang, pemurah penyayang itu memang letaknya ada pada ibu wanita. Bahkan ke jenis binatang, kita bisa lihat bagaimana ada video induk dari binatang rela mengorbankan diri untuk anaknya. Ini semata-mata karena adanya rahim di dalam tubuh. Dalam bahasa Bugis itu babua itu perut, rahim tempatnya di situ, sehingga pese dalam bahasa Bugis itu adalah sifat pemurah penyayang yang bisalah diartikan sebagai empati, di mana penerapannya adalah Parsebabua itu adalah ikut merasakan, ikut sedih ketika orang lain sedih, ikut bahagia ketika orang lain bahagia, sehingga kata empati itu sudah tepat. Pesan orang tua kita, jika ada makanan kita harus berbagi. Seseorang yang memiliki Parsebabua tidak akan rela makan sendiri dan membiarkan teman yang ada di sekitarannya kelaparan. Tidak akan ingin, bahkan tidak ingin bersenang-senang sendiri tanpa mengajak sahabat-sahabat yang ada di sekitarannya. Dan sifat inilah ketika siapapun yang memiliki kedua ini, yaitu sifat siri na pacce, itu insya Allah bisa diterima dimanapun dia berada. Dan memang aturannya yang diutamakan adalah siri itu, aturannya adalah yang diutamakan adalah pese itu, sifat itu dulu. Adapun siri itu maknanya yang luas tadi, bagaimana kita berjuang untuk membangun harkat dan martabat, itulah siri sebenarnya. Bagaimana bekerja, bagaimana belajar dan lain-lain, sampai ketika kita tiba satu permasalahan yang memang mengharuskan kita bertarung karena berada pada kebenaran, penegakan kebenaran, maka di situ itulah sebenarnya jihad, itulah siri, itulah penegakan harga diri. Dan kita lihat kenyataan, alhamdulillah, orang-orang Sulawesi yang saya ketahui memang banyak merantau di luar sana, dan kenyataannya memang diterima di sana secara kelompok, secara masif, tidak ada konflik, melainkan individu itu biasa. Namun secara masif itu mereka bisa diterima karena kedua ini. Jadi bukan karena sok jagoan atau apa, bukan karena itu. Ketika kita merantau, kita berada di satu tempat atau bahkan dimanapun, bukan hanya di perantauan tapi di lingkungan kita bisa menerapkan sifat pese itu, sifat pemurah penyayang. Ya, siapa yang tidak senang? Namun ketika kita diperhadapkan dengan satu situasi yang harus menegakkan syirik dan kita tidak akan lari dari situ, maka insya Allah itulah manusia. Inti ajaran Islam pun itu adalah jihad dan sifat Rahman Rahimnya Allah. Jadi
Inti ajaran Islam pun adalah jihad dan sifat Rahman Rahimnya Allah. Dalam ilmu pengenalan diri, saya tidak perlu terlalu jauh membahas, namun itu ada dalam Islam bahwa insan itu adalah rahasiaku, rahasiaku adalah rahasianya, rahasianya adalah aku. Rahasianya adalah sifatku, dan sifatku tidak lain daripada aku sendiri, sementara sifat Allah yang utama itu adalah Rahman Rahim, yang sebenarnya setiap saat kita ucapkan. Setiap saat kita diminta mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, atau Bismillahirrahmanirrahim. Ya, buat apa kita ucapkan setiap hari jika tidak hanya sekedar mengucap? Padahal kata yang kita anggap, mungkin sebagian orang menganggap biasa saja, itu ketika dipahami maknanya itu sangat luar biasa. Sifat Rahman Rahim Allah bukan hanya untuk dikenali, tapi meniadakan diri itu adalah dengan menghadirkan sifat itu. Itulah salah satu tujuan pengenalan diri yang mungkin tiap orang berbeda pandang, namun saya pribadi berpendapat demikian, dan itu tidak perlu dibahas karena ini bukan ranah tarekat atau makrifat, tapi sedikit pengantar bahwa memang sifat itu penting, sifat Rahman Rahim penting, sifat kepemilikan budaya atau prinsip penegakan syirik itu juga penting, karena sama maknanya dengan jihad, sehingga antara budaya dan tradisi kita kembali bahwa itu tidaklah bertentangan dengan Islam selama budaya itu benar, membawa manfaat untuk sekitar kita, karena Islam memang rahmatan lil alamin. Sejatinya Islam itu sudah ada dari sejak Nabi Adam. Hanya saja manusia yang membuat kelompok-kelompok dengan label agama, yang sejatinya Islam itu adalah dinul Islam, aturan keselamatan yang sejatinya dari sejak Nabi Adam, dari sejak manusia pertama, aturan keselamatan itu dinul Islam itu sudah ada, namun sempurnanya pada era Rasulullah Muhammad SAW. Sekian, terima kasih, semoga ada manfaatnya. Kembali seperti biasa, mohon koreksi jika ada kesalahan, dan mohon dukungannya, bantu share, bantu subscribe, komen, dan lain-lain. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.